وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kelapangan nikmat dan keluasan rahmat sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sebuah agenda yang bukan merupakan rutinan yang biasa dipermasalahkan oleh manusia pada zaman ini. Kaum muslimin khususnya di Indonesia memperdebatkan kapankah harus beridul adha. Apakah hari kemarin hari Sabtu bertepatan dengan samaannya dengan Saudi Arabia, ataukah hari ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Sejatinya Idul Adha ini merupakan ibadah yang mulia yang Nabi sabdakan bahwasanya kita memiliki dua Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun penetapannya sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatikum waftiru lah. Puasalah kalian dengan ru'yah dan berbukalah kalian dengan ru'yahnya. Maka sejatinya bagi kita yang mengamalkan ru'yah tersebut dan mengikuti ketetapan pemerintah, sejatinya kita mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, kita sudah melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan awal masuknya bulan Dzulhijjah dengan melihat hilal. Yang kedua, kita pun juga telah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jika seandainya wallahu a'lam, jika seandainya kita salah, maka kita mendapatkan pahala berijtihad dan pahala tambahannya itu taat kepada pemerintah. Jika seandainya kita benar, maka kita mendapatkan dua pahala yang sekaligus, yaitu mendapat pahala dari menetapkan dengan ru'yah dan mengikuti pemerintah. Sejatinya kita diperintahkan untuk mengikuti ketetapan pemerintah di negara kita. Dahulu di zaman sahabat pun demikian. Para sahabat yang tinggal di Syam, mereka berpuasa lebih awal, sedangkan Ibnu Abbas yang berada di Madinah, mereka puasa lebih akhir.
ketika mereka datang dari Syam ke Madinah. Sementara itu Ibnu Abbas belum mau melakukan Idul Fitri, sedangkan yang di Syam sudah habis waktunya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita berid, berhari raya menentukan dari ru'yah yang dilihat, dari hilal yang dilihat pada tempat tersebut. Maka agenda ini bukan agenda rutinan yang harus diperdebatkan. Ini adalah suatu ibadah. Barang siapa yang beristihad maka dia beristihad, kemudian salah maka baginya satu pahala. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang berada di atas sunnahnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, alhaakumut takatsur, inna a'tainakal kautsar fashalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah aku berikan kepadamu al-kautsar. Para ulama mengatakan al-kautsar yang dimaksud adalah nahru min anharil jannah, sungai di antara sungai-sungai yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang lain mengatakan bahwasanya al-kautsar bermakna adalah haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telagannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau dan menyembelihlah. Di dalam ayat ini Allah mengatakan fashalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau dan menyembelihlah. Salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Biasanya dalam Al-Quran sering disebutkan salat ini bersama zakah, salat dengan amalan yang lain. Akan tetapi dalam surat Al-Kautsar ini Allah mengatakan fashalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Karena pada saat itu kaum musyrikin di zaman jahiliyah mereka mengkhususkan sembelihan-sembelihan mereka untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk salat untuk Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala dan menyembelih. Yang dimaksud di sini adalah menyembelih sembelihan yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang berkemampuan untuk menyembelih pada hari ini, maka ikhlaskanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala la yanalullahu luhumuha wa dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daging-daging, darah-darah yang dikucurkan dari kurban tersebut. Walakin yanaluhu taqwa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menerima ketakwaan kita atas sembelihan tersebut. Maka sangat merugilah bagi orang yang hanya menyembelih satu ekor saja tetapi niatnya untuk mencari pujian, karena ingin dikatakan rutin berkurban, karena ingin dikatakan mampu berkurban, kemudian dia tenggelam dalam keujuban, tenggelam dalam pujian. Maka satu ekor atau dua ekor atau berapa saja yang dikurbankan pada hari ini, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang mulia ini merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah yang tidak pernah bosan kita untuk senantiasa membacakan dan mendengarnya, kisah perjuangan Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah." Jangan pernah sekali-kali hartamu dan juga anak-anakmu melalaikan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang terjatuh dalam kelalaian dengan harta dan anak-anaknya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan. Cobaan yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim adalah cobaan keluarga. Cobaan yang begitu berat
di mana Allah Subhanahu wa taala mencoba Nabi Ibrahim dengan tidak memiliki anak bertahun-tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang laki-laki yang gagah perkasa. Begitu juga istrinya tidak lepas dari kecantikan dan kesempurnaan. Tetapi hal tersebut tidak menjamin seseorang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pilihan yang kedua, yaitu menikah dengan wanita kedua yang bernama Hajar. Akan tetapi dalam pernikahan tersebut Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada yang lainnya, di mana sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya, yang pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam masih dalam keadaan bayi. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan Ibrahim saat meletakkan anaknya di sebuah tempat yang tidak memiliki air, yang tidak memiliki kecocokan ataupun tidak bisa manusia tinggal di situ dalam pikiran manusia. Tetapi kekuatan tawakal Ibrahim alaihissalam kepada Rabbnya menjadikan dia kuat bahwa dia tahu apa yang diperintahkan oleh Allah pastilah itu yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana inna askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada makanan, apa yang dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahai Rabbku, sesungguhnya aku tinggalkan anak dan istriku di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada makanan, 'inda baitikal muharram. Nanti kelak di sinilah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan satu tempat yang semua hati manusia akan berkumpul di situ, yaitu adalah Baitullahil Haram, tempat yang dahulu manusia tidak melihatnya sebagai tempat yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana liyuqimus salata faj'al 'af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah keluargaku ini orang-orang yang menegakkan salat, dan jadikan hati manusia berkumpul kepadanya. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Maka berikanlah rezeki kepada mereka agar mereka bersyukur. Cobaan yang begitu berat, anak yang selama ini diidamkan, anak yang selama ini diharapkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin agar Nabi Ibrahim alaihissalam mampu memilih manakah pilihan yang ia pilih, apakah Allah Subhanahu wa taala ataukah anak dan istrinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal bahwasanya anak-anak dan keluargamu adalah ujian bagimu. Ingatlah ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang kita miliki, yang setiap hari kita berjuang untuk menghidupkan mereka. Berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Terkadang sholat-sholat kita lupakan, terkadang menuntut ilmu pun kita tak sempat. Terkadang banyak hal-hal yang kita korbankan untuk menghidupkan keluarga. Namun ingatlah, sejatinya jika seandainya suatu keluarga tidak dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala, kelak kita bersama keluarga kita akan menjadi musuh. Kelak di mana Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atus sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi ini, bagaimana langit-langit terbelah, bagaimana bumi meluapkan seluruh amarahnya. Yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari itu kita akan berlarian meninggalkan saudara-saudara kita. Wa ummihi wa abihi, kita pun meninggalkan ayah dan orang tua kita, ayah dan ibu kita. Wa sahibatihi wa bani, kita pun akan meninggalkan, tidak peduli kepada istri dan anak-anak kita. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu semua orang hanya memikirkan dirinya dan dirinya. Jika seandainya kita sekarang yang menghabiskan waktu kita untuk keluarga kita, sementara keluarga kita tidak berada di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya kita akan berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatkanlah kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita,
untuk senantiasa berada di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkanlah kepada mereka ketaatan. Ajarkanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penting dibanding dunia dan seisinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penting dari segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka sebagai kaum laki-laki yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah engkau berangkat menuju kerjamu kemudian engkau pulang lagi ke rumah dalam membawa harta yang haram. Berhati-hatilah dalam menafkahi keluargamu. Berhati-hatilah bahwa kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan apa peran seorang laki-laki dalam memperjuangkan keluarganya, menghindarkan mereka dari api neraka. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tetapi saat dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah saat ini bagaimana tanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan inda baitikal muharram, semua manusia berkumpul di tempat tersebut. Semua manusia mengagungkan tempat tersebut. Bahkan sholat di tempat tersebut lebih afdal dibanding sholat-sholat di tempat yang lainnya. Maka pelajaran yang dapat kita ambil jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu bi khairin minha. Segala sesuatu yang kita tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala kita tinggalkan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Apa yang kita tinggalkan untuk Allah, insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, bahkan berlipat. Maka jangan ragu saat kita ingin berlepas dari kemaksiatan yang kita lakukan, dari harta haram yang kita miliki. Sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Ikhwatal iman, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya memuji Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan meninggalkan anak dan istrinya di suatu tempat yang begitu tandus. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kembali Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yang sudah berusia saat itu 9 tahun atau 10 tahun. Anak yang sedang lucu-lucunya, anak yang diharapkan oleh orang tuanya, anak yang sedang dibangga-banggakan oleh kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan hal tersebut dalam Al-Quran surah As-Saffat. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara mimpi, di mana ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya. Menyembelih anak bukanlah sesuatu yang mudah. Bukankah kita sekarang saat anak kita sakit, anak kita terluka, yang kita rasakan cemas, yang kita rasakan sangat luar biasa, bingung kesana kemari. Hal ini belumlah seberapa dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim. Allah memerintahkan ia untuk menyembelih anaknya, untuk menyembelih anak yang dibanggakan oleh Nabi Ibrahim dan yang diharapkan. Apa yang dikatakan oleh anak yang soleh ini? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Inilah tanda-tanda anak yang saleh, anak yang senantiasa taat kepada kedua orang tuanya. Maka kepada anak-anak sekalian yang masih memiliki kedua orang tua, selama kedua orang tua kita masih hidup, gunakanlah waktu-waktu yang mulia ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya orang tua adalah pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau ingin masuk surga, maka ambillah. Jika engkau tidak mau, maka sia-siakanlah. Selama nafas kedua orang tua kita masih ada, maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala masih menaungi kita dengan keridhaannya. Ketika kita sibuk mencari surga kesana kemari, padahal di rumah kita ada surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, yaitu kedua orang tua kita. Maka celakalah bagi mereka yang
mengucapkan kalimat yang mengatakan kalimat lebih tinggi daripada kedua orang tuanya. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berbuat uquq walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam perintahnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan esakanlah Ia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Maka bersegeralah untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala jika seandainya selama hidup kita banyak kata-kata yang menyakiti kedua orang tua kita, banyak perintah yang kita langgar, karena penyesalan di akhir adalah saat kedua orang tua kita tidak ada, kemudian kita tidak mampu untuk meminta maaf langsung kepada kedua orang tua kita. Ustaz, bagaimana jika seandainya orang tua saya sudah tidak ada? Kemudian bagaimana jika saya tidak sempat untuk meminta ampun, meminta maaf kepada kedua orang tua saya? Maka Nabi SAW pernah datang seorang sahabat kepadanya, ya Rasulullah, sesungguhnya orang tuaku sudah meninggal. Apakah ketika aku bersedekah atas namanya, maka akan sampai kepada kedua orang tuaku? Kata Nabi SAW, jika engkau bersedekah atas nama kedua orang tuamu atau nama ibumu atau bapakmu, maka pahala tersebut akan sampai kepada kedua orang tuamu. Maka jalan yang terakhir adalah berbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah atas nama kedua orang tua kita. Insyaallah hal tersebut akan memberikan pahala yang mengalir kepada kedua orang tua kita. Idza mata ibnu Adam inqata'a minhu 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'amal yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lahu. Apabila seorang meninggal dunia, maka terputus seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara yang akan tetap dan kekal abadi. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang ditunaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya terus mengalir. Atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang kita miliki kemudian kita ajarkan dan bermanfaat bagi orang lain. Aw waladun shalihun yad'u lahu, atau seorang anak yang saleh yang kita tinggalkan dan senantiasa mendoakan kita. Maka jadilah anak-anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua kita. Kita belum menjadi seorang Ismail yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita untuk menyembelih kita. Kita hanya diperintahkan untuk menjadi anak yang saleh, yang taat kepada kedua orang tua, menuntut ilmu agama, mengerjakan salat, menjauhi larangan kemaksiatan. Kita belum diperintahkan untuk mendaki gunung, menuruni gunung, masuk ke dalam langit kemudian keluar dari bumi. Tidak. Perintah tersebut hanyalah perintah yang kedua orang tua kalian tahu bahwasanya tidak ada yang menyelamatkan di muka bumi ini kecuali dengan amal ibadahnya. Jamaah sidang Jumat, jamaah sidang Idul Fitri, Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah yang mulia Idul Adha ini, marilah kita merenungkan bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. Manusia apabila Allah Subhanahu wa taala timpakan kebaikan dan kenikmatan, ia mengatakan Rabbku telah memuliakan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Dan apabila kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan rezeki, maka kita mengatakan Allah telah menghinakan kita. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sesungguhnya tidak, bahkan mereka tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kita tidak memperhatikan orang-orang miskin di sekitar kita. Maka di sini ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, sejauh mana kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita telah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Perhatikanlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan perhatikanlah anak-anak yatim dan orang-orang miskin di sekitar kita. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingatlah pada hari di mana bumi digoncangkan dengan sekeras-kerasnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah Subhanahu wa taala turun dari langitnya dan malaikat bersaf
menyambut Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hisab. Yauma idzin yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari tersebut manusia akan mengingat bahwasanya ada satu hal yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita, yaitu kehidupan kita. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hari tersebut adalah hari di mana kita akan menyesali kehidupan dan kelalaian kita di dunia. Mungkinkah hari ini atau hari esok Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita, yang tersisa hanyalah hisab, dan tersisa hanyalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Maka perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang selamat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ada kursi di belakang berarti khutbahnya 2. Kalau tidak ada kursi di belakang berarti khutbahnya 1. Itu adalah fikih. Kalau misalnya terjadi ada yang khutbahnya 1, ada yang khutbahnya 2, kita tidak usah saling menyalahkan. Di dalam pendapat madhab Syafi'i, khutbah dilaksanakan 1 kali khutbah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'ilal muslimin min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi mustakbirin syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyempatkan dirinya untuk menasihati para wanita yang berada di saf yang paling belakang. Rasulullah SAW mengingatkan kepada para wanita, sesungguhnya Rasulullah melihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah mengatakan, inni ra'aitu aktsara ahli nar. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan dari penghuni neraka adalah wanita. Sesungguhnya aku melihat orang-orang yang berada di neraka adalah para wanita. Kemudian para sahabat itu mengatakan, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Apakah karena mereka banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak. Bal yakfurnal ashir. Akan tetapi mereka melupakan kenikmatan yang diberikan oleh suaminya. Dosa yang besar yang didapatkan wanita adalah ketika melupakan nikmat yang sudah diberikan oleh kedua suami, diberikan oleh suaminya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa wanita ketika dia tidak mentaati istri, ketika istri mendapatkan dosa yang besar ketika ia tidak lagi taat kepada suaminya. Maka khatib mewasiatkan kepada para wanita sekalian untuk senantiasa taat kepada suaminya, menghargai suaminya, dan berterima kasih atas nafkah yang diberikan oleh suaminya. Jangan sampai kesalahan satu melupakan kenikmatan yang sudah diberikan selama ini, karena hal tersebutlah yang menjadikan wanita banyak tenggelam di dalam neraka. Maka pada saat itu pun sahabiyah, para sahabat wanita mengumpulkan perhiasan-perhiasannya, kemudian ingin memberikannya langsung kepada Nabi SAW, karena Nabi mengatakan, bebaskanlah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan menginfakkan satu butir kurma. Maka mereka pun melepaskan perhiasan-perhiasannya, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin infakkan seluruh hartaku, seluruh perhiasanku, karena mereka takut jika seandainya mereka lah yang menjadi bara api neraka tersebut. Maka kaum wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala berada dalam keridhaan suami. Taatlah kepada suami dalam ketaatan.
Jika seandainya mereka memerintahkan kepadamu untuk kebaikan, maka ikutilah. Namun jika seandainya suami masih belum taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatkanlah dan doakanlah. Karena rumah tangga sejatinya adalah sebuah tangga untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka didiklah anak-anak kalian. Sesungguhnya madrasatul ula in a'adatta jilan tayyibal a'raqi. Karena wanita adalah madrasah yang pertama. Jika seandainya wanita-wanita dipersiapkan untuk mendidik anak-anaknya, maka dia akan melahirkan generasi-generasi yang mulia. Maka para wanita jangan malu untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya wanita adalah wanita Ansar, karena mereka tidak malu untuk bertanya kepada Nabi SAW, tidak malu untuk menuntut ilmu. Maka jangan sampai kesibukan di rumah, mengurusi anak, mengurusi rumah, melalaikan dari menuntut ilmu. Carilah ilmu untuk bekal mendidik anak-anakmu. Carilah ilmu untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirimu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sesungguhnya kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka wanita akan ditanya tentang amanah yang diberikan kepadanya, harta suami dan anak-anaknya. Maka para wanita, berbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam 1 bulan penuh engkau tinggalkan beberapa salat. Karena dalam 1 bulan penuh engkau pun tidak melaksanakan puasa sempurna. Maka dengan itu tambahlah amalan-amalan ini dengan beristighfar, dengan beramal saleh, dengan bersedekah, dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW sangat perhatian terhadap para kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melaksanakan ibadah-ibadah yang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah yang kita sampaikan pada Idul Adha yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi dan merahmati harta yang telah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.